wabarakatuh. Saya Muhammad Kesa Azizi dengan NIM 225080200111041. Di sini saya akan menjelaskan pengertian El Nino dan La Nina serta kenapa itu bisa terjadi. Untuk penugasan mengantar oceanografi. Langsung saja. Untuk pengertian sendiri, El Nino dan La Nina itu secara garis besar merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mengaruhi cuaca di sekitar lautan Pasifik. Ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan ketika La Nina terjadi, musim hujan akan segera datang. Nah, untuk penjelasan El Nino sendiri, El Nino itu merupakan peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di bagian barat Peru, tepatnya di Amerika Selatan, yang dapat mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah dingin terjadi karena adanya upwelling, arus dari dasar laut yang menuju permukaan. Nah, untuk di gambar ini menunjukkan proses terjadinya El Nino ya. Ini di sini air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menuju ekuador di bagian Peru, Bolivia, dan Amerika Selatan. Nah, pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke barat Peru Ekuador. Akhirnya terjadi pertemuan antara air laut panas Indonesia dan panas dari Amerika yang terjadi di barat Peru. Nah, permukaan yang ketemu tersebut terjadilah panas yang naik ke udara, sehingga udara di daerah itu menjadi panas dan terbentuklah daerah pertekanan rendah di bagian barat Peru, Ekuador. Akibatnya angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Nah, oke. Nah, kalau El Nino terjadi itu memiliki dampak yaitu meningkatkan posisi hujan daerah barat dan curah hujan yang berkurang di daerah timur yaitu Indonesia, mempengaruhi migrasi dan juga terjadinya musim kemarau. Oke. Nah, untuk penjelasan La Nina itu secara garis besar kebalikannya dari El Nino ya. La Nina ini ketika kejadian El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru dan Ekuador kembali bergerak ke arah barat, air laut yang di tempat itu suhunya kembali dingin dan upwelling terjadi lagi ataupun kondisi cuaca yang menjadi normal kembali. Nah, kata La Nina ini menjadi kondisi yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Nah, untuk gambar di sini menunjukkan proses terjadinya La Nina. Angin perjalanan air laut yang ada di area panas dari bagian barat sampai ke timur yaitu wilayah Indonesia, dan akibatnya wilayah Indonesia memiliki tekanan yang rendah atau bisa dibilang suhunya yang lebih dingin. Nah, semua angin yang ada di sekitar area Pasifik ini bergerak menuju Indonesia. Nah, angin tersebut membawa banyak uap air sehingga Indonesia akan terjadi musim hujan. Nah, penyebabnya penduduk Indonesia itu diminta untuk waspada karena hujan lebat akan menyebabkan banjir. Nah, untuk dampak dari La Nina sendiri itu ya jelas ya, perubahan iklim, terjadinya musim hujan, perubahan arus laut di Samudra Pasifik, dan perubahan suhu air laut. Oke, sekian dari saya.